Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kegiatan kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan bongkar, kita akan mereview Honda Vario Tekno. Di mana Honda Vario Tekno ini gejalanya atau penyakitnya suaranya kasar di bagian CVT atau di bagian roda belakang. Ini faktornya kenapa? Ini penyebabnya apa? Kita juga akan ngecek dulu. Kita belum tahu pasti ya. Kita nanti akan cek satu-satu dulu. Apakah yang bermasalah ini di kelahar CVT, ataukah kelahar roda belakang, ataukah gigi rasio CVT-nya. Nah, kita akan cek, kita akan telusuri, kita akan analisa satu persatu dulu apa penyebabnya yang benar-benar menjadikan Honda Vario Tekno ini kondisinya benar-benar suaranya kasar banget. Nah, setelah kita cek, setelah kita telusuri, setelah kita bongkar, ini bagian kelahar CVT atau kelahar bagian transmisi CVT. Di bagian gardan CVT ini ada sejumlah kelahar, kalau nggak salah ini 4, 5 kelahar ya. Ternyata di bagian ruangan transmisi CVT ini atau kelahar-kelahar ini bekas kemasukan banyu, bekas kemasukan air. Nah, jadi riwayatnya motor ini pernah ngelewati genangan air, atau bisa dibilang airnya ini langsung to the point, airnya ini masuk ke dalam. Kenapa ini bisa penuh banget sama air? Ini karena banyak banyak genangan air ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita selalu update status terus dalam kegiatan dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Oke, lanjut. Ini ceritanya habis melewati atau genangan air. Ini airnya nggak kerasa ya, yang punya itu nggak ngerasa airnya masuk ke dalam ruang kelahar CVT atau kelahar gardan CVT. Ini di dalamnya ada gigi-gigi transmisi, ada kelahar, ada oli. Nah, kalau ngelihat bekas kotorannya, kalau ngelihat bekas lendir-lendir oli ini ruang bagian transmisi atau ruang laker gardan CVT ini bekas termasuk atau bekas kecampur air. Nah, mau nggak mau nanti kelahar ini akan kita ganti semua karena banyak banget lendir-lendir seperti ini. Ini yang bikin kelahar atau laker CVT, laker transmisi CVT atau gardan CVT ini yang menyebabkan suaranya kasar banget di bagian kelahar. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ini singkat ceritanya, ini kemasukan air, jadi kelahar atau lakernya ini bikin kerjanya nggak, atau berputarnya nggak bisa maksimal, atau kondisinya bikin kurang stabil dalam putaran kelaharnya atau rodanya, jadi mengakibatkan suaranya berisik banget. Karena motor ini ceritanya baru beli, kondisinya baru beli motor second ceritanya, jadi apapun resikonya, ini sudah resikonya seseorang atau pihak konsumen yang membeli motor dengan kondisi second ini nggak lama dipakai tiba-tiba kok suaranya berubah. Nah, setelah dibawa ke kita, setelah dibawa ke bengkel, ini suruh kita ngecek apa yang bermasalah, apa yang menjadi kendala, kok tiba-tiba suaranya kasar banget ya gitu kan. Singkat cerita, kita bongkar, ternyata aduhai, ini luar biasa banget kelaharnya. Ini ada 5 biji kelahar, 5 biji laker gardan CVT. Nanti kita akan bongkar satu-satu, kita akan lepas satu-satu, karena ini mau nggak mau sudah kemasukan air, entah ini riwayatnya gimana kita juga nggak tahu, intinya ini kemasukan air. Dimanapun kelahar atau
kondisi transmisi atau gigi-gigi kelahar transmisi gardan ataupun mesin ini kalau sudah sempat terendam air atau sempat kemasukan air, nanti termasuk kondisi gigi-giginya ini akan berubah fungsi. Dalam arti berubah fungsi itu suaranya akan berubah, nggak bisa normal lagi. Jadi mau nggak mau harus diganti, mau nggak mau harus dibongkar, mau nggak mau harus direnovasi ulang. Ini kita fokus sama kelahar dulu ya. Kalau nanti sekiranya kelaharnya sudah kita ganti semua, masih kurang halus, mau nggak mau harus ganti gigi transmisinya, gigi gardan CVT nya kita harus ganti. Nah ini kita dapat 2 biji kelahar, tinggal 1 lagi. Ini bagian yang ke bodi itu ada 3 kelahar, nanti yang sebelahnya tutup itu nempel ada 2 biji, berarti 5 ya. 5 kelahar ini kita akan ganti semua. Mau nggak mau ini harus kita ganti semua, karena nah sempat air ini sudah sempat merendam dalam sekian lama sehingga berubah warna kecoklatan seperti ini. Ini yang menjadi biang kerok atau penyebab gardan CVT ini tiba-tiba bunyinya kasar banget, kempelatak, sejenis kayak enggak ada olinya. Setelah kita cek memang benar olinya ini sudah lendir, sudah berubah lendir kayak enggak pernah diganti oli. Oke, nanti kita akan lepas, kita akan cabut satu persatu. Ini merupakan trik atau sedikit tips mengecek atau nyerpis bagian gardan CVT belakang. Ini ada apa kok suaranya kemeracak atau kemericiknya luar biasa. Ternyata setelah kita cek kondisinya seperti ini. Nah, bagi teman-teman atau semua pasien yang sekiranya mempunyai matic, kemungkinan suaranya hampir sama atau kasarnya seperti ini bisa dicek atau bisa dikonsultasikan ke bengkel langganan teman-teman semua, atau paling enggak silahkan tanya-tanya di sini, isi kolom komentar di bawah. Nanti kita akan jawab, nanti kita akan konsultasikan, nanti kita akan diskusikan apa yang menjadi penyebab atau berisiknya atau kasarnya matic di bagian belakang ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini bagian belakang gardan CVT Vario Techno. Sekali lagi, ini bagian gardan CVT Vario Honda Vario Techno. Ini dengan gejala suaranya kasar banget, suaranya kemeratak banget. Padahal motor ini baru beli dari showroom bekas. Tapi bapaknya selang berapa hari baru ngerasa. Suaranya kasar banget. Nah, setelah kita cek seperti ini. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan silahkan. Untuk para master mekanik, untuk para teman-teman mekanik yang sudah senior, silahkan kita tunggu kritik dan saran untuk kita selalu tunggu kritik-kritik, saran-saran ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya masukan buat kita mengenai video kita. Mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih baik. Silahkan kritik dan saran untuk kita. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan sekali lagi nanti kita akan cabut satu persatu. Kita pakai tracker sederhana, karena tracker yang kondisinya normal sudah sedikit aus. Nanti kita akan akali, kita pakai gear bekas untuk mencabut 3 kelahar yang menempel masih di bodi ini tanpa harus membawa ke tukang las, karena nggak bisa, kemungkinan
untuk membawa ke tukang las sudah terbongkar seperti ini. Jadi kita akan pakai trik sedikit, tips atau trik cara mencabut kelahar gardan CVT yang menempel masih di bodi seperti ini kurang lebihnya. Ada 5 kelahar, yang 3 masih nempel, yang 2 masih ditutupnya, tutup gardan CVT ini. Mudah-mudahan ini nanti cukup ganti kelaharnya aja sudah halus ya. Karena kalau sampai mengganti gigi transmisi atau gigi rasionya di bagian gardan CVT ini ya nanti pasti luar biasa akan mengerogoh kocek ya. Budgetnya luar biasa kalau sampai ganti gigi. Makanya kita sesederhana mungkin untuk mengakali dulu. Kita ganti kelaharnya dulu kayak apa nanti. Oke, kita akan selesaikan dulu, kita cabut satu persatu dulu. Mudah-mudahan dengan ganti kelahar cukup, suaranya sudah bisa halus tanpa harus mengganti rasionya, transmisinya, gardan CVT di bagian belakang ini. Oke, sekali lagi Honda Vario Tekno ini baru beli ceritanya. Honda Vario Tekno ini ceritanya baru beli, belum lama, terus suaranya berubah kasar di bagian roda belakang atau gardan CVT. Nah, setelah kita cek, setelah kita telusuri, setelah kita analisa, ternyata bagian CVT atau gardan belakang di dalamnya ini lendir-lendir banget kayak campur banyu. Lendir-lendir banyak banget campur banyu. Jadi yang mengakibatkan kelahar atau laker gardan CVT ini berbunyi atau suara kasar. Nah, kenapa air bisa masuk? Kenapa banyu bisa masuk ke dalam? Ini kata bapaknya pernah masuk atau pernah melewati air atau sedalam roda ya. Kemungkinan apakah air ini masuk pas kejadian itu kita juga nggak begitu tahu ya, tapi intinya airnya masuk ke dalam. Oke. Setelah air masuk, setelah melewati genangan air itu nggak lama, mungkin air masuk ke dalam ini bisa bercampur langsung ya, akibatnya nah seperti ini. Jadi kuning-kuning seperti ini. Nanti kita akan semprot pakai karbu cleaner. Nanti kita akan bersihkan dulu lendir-lendirnya. Kita akan bersihkan semuanya. Habis itu karbu cleaner, terus pakai bensin. Sudah selesai. Nanti kita akan rakit kembali. Kita akan pasang kembali. Kita akan satu persatu, step by step memasang kembali. Setelah kelaharnya kita ganti semua. Ada 5 biji. Tapi nanti untuk pengetesan pertama kita transmisi atau rasionya kita masih pakai yang lama. Mudah-mudahan nggak bermasalah, walaupun sudah banyak yang karat, tapi mudah-mudahan nggak bermasalah, mudah-mudahan nggak berbunyi. Jadi nanti kita cukup mengganti kelahar 5 biji di dalam gardan CVT. Di dalam rasio CVT ini ada 5 kelahar. Apakah murni ini yang bermasalah atau bunyinya ini dari kelahar 5 biji ini, ataukah rasionya nanti juga ikut berbunyi? Nah, sebelum kita mengganti rasio, karena rasio ini karena rasio ini harganya cukup lumayan mahal ya. Jadi nanti kita akan nah ini kita semprot dulu pakai karbu cleaner. Nanti kita akan ganti kelaharnya dulu aja ya. Untuk menghemat biaya kita akan ganti kelaharnya dulu. Kalau memang nanti sudah bisa halus ya syukur, berarti nggak merembet ke bagian rasionya. Tapi kalau memang
sampai bunyi, jadi mau nggak mau nanti harus ganti, tapi kita konsultasikan sama orangnya dulu ya. Kita akan konsultasikan, kita akan ngomong sama orangnya dulu. Kita akan konsultasikan sama orangnya dulu yang punya, sekiranya ini masih bunyi, nanti apakah diganti atau bertahan pakai ini. Biasanya kalau rasionya pakai yang lama, kelaharnya sudah diganti, paling tidak sudah berubah suara, ya walaupun kemungkinan belum 100% halus, tapi sudah ada perbedaan, sudah banyak perbedaan dari yang awal tadi. Biasanya seperti itu yang kita alami. Cuman bagaimana nanti keadaannya, kita nanti konsultasi sama orangnya dulu, kita ganti kelahar dulu, tahap ringan dulu, nggak masalah. Nanti kita pasang, kita tes, kalau memang sudah nggak bermasalah, berarti kita cukup ganti kelaharnya. Oke? Sampai di sini bisa difahami ya, kalau sekiranya ada teman-teman atau semuanya pasien yang sekiranya mengalami gardan berisik di bagian belakang, dan itu bukan daerah puli atau daerah fibel atau bagian kampas ganda dari sebelah kiri sana, itu kemungkinan di bagian kelahar-kelahar atau rasio gardan di bagian roda belakang ini bermasalah. Kemungkinan bisa karena faktor yang sama, masuk air, atau faktor yang lain karena kemungkinan telat oli gardan, jadi mengakibatkan berbunyi berisik. Nah, kemungkinan atau faktor-faktor yang seperti itu atau lain kemungkinan ada, itu silahkan ditanyakan atau dikonsultasikan ke sini atau ke bengkel langganan teman-teman agar secepatnya ditangani, nggak sampai merembet kemana-mana. Oke? Karena kalau sudah merembet kemana-mana, ini akan mengganti ini itu biayanya luar biasa. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, segeralah konsultasikan sekiranya yang membuat berisik di bagian gardan belakang ini apa, sepelekah masalahnya ataukah masalah yang ribet. Nah, untuk mengetahui itu silahkan datang ke bengkel, silahkan konsultasikan ke sini. Kita akan selalu terbuka, kita akan selalu menerima masukan-masukan dari teman atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua atau pasien yang mempunyai motor. Sekiranya kendala-kendala yang bikin jelimet di pikiran, silahkan konsultasikan di sini atau silahkan datang ke bengkel langganan Anda, langganan yang biasa didatangi untuk mengkonsultasikan. Konsultasi itu gratis, konsultasi bengkel itu gratis. Silahkan bertanya, silahkan datang untuk konsultasi lebih lanjut. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut, kita tinggal satu kelahar ini agak lumayan susah ya. Ini bagian paling lengket, kelahar atau laker ini paling lengket. Kita serba salah posisinya, mau diantar ke tukang las juga nggak memungkinkan. Bagaimana datangnya ke sana karena motornya sudah dibongkar seperti ini. Mau kita pakai tracker yang sebelah untuk ukuran ini masih kurang optimal. Kemarin kena ada trouble-nya di bagian trackernya, jadi kita belum bisa menggunakan secara normal. Ini aturannya sebenarnya pakai tracker yang masih normal, cuman ini tracker lama, jadi perlu diganti sebenarnya. Kemarin ada trouble, ini sedikit bagian dratnya nggak bisa normal berputar, makanya kita akan akali dulu satu kelahar ini. Yang lainnya sudah, satu kelahar ini yang bagian tengah ini yang sangat trouble banget karena tracker kita, sekali lagi tracker kita yang mengalami trouble dratnya kemarin. Kita akan tetap berusaha bagaimana caranya. Oke, sekali lagi satu kelahar ini, satu
satu bagian gardan yang tengah ini belum bisa dibuka karena lengketnya luar biasa. Trackernya mengalami trouble. Nah, ini benar-benar harus ekstra keras berpikirnya. Bagaimana caranya ini bisa dilepas tanpa harus membawa ke tukang las. Pasti ini nanti kita yakin akan berhasil. Mau nggak mau kita harus pakai cari cara bagaimana kelahar ini bisa keluar tanpa harus pakai las. Oke, kita akan bikin sejenis kayak alat pecungkit. Kita akan menggerinda sendiri untuk mengakali satu kelahar ini. Kita nanti akan bikin sejenis kayak tuas pengungkit ya. Ini kita akan gerinda. Kita akan mengakali atau trik seperti ini sering kita pakai, karena kalau nggak pakai tracker ya kita pakai, bisa dibilang penyungkit tracker sendiri. Nah, kita sudah ini ya, sudah sebelahnya sudah tinggal masang 3 biji kelaharnya sudah baru semua. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Nggak harus mengganti transmisi atau rasionya di bagian gardan, cukup ganti kelahar 5 biji. Nah, kita sudah bersihkan semuanya, sudah kepasang semuanya, tinggal ngerakit gigi rasionya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ini kita sudah mulai mencoba memasang di bagian gigi rasio ini. Mudah-mudahan nanti berhasil. Suaranya nggak bermasalah lagi ya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berhasil. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Thank you.